Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat kan? Ketemu lagi nih sama aku, Raihani Lady Mauna, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Padang. Kali ini aku menjalinin tugas asesmen BK Nontes aku nih, mau jelasin materi tentang pedoman observasi. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu tentang pedoman observasi pada asesmen BK Nontes ini, aku akan jelasin pada materi ini. Ikutin ya. Pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau pendahuluan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematik. Jadi, di sini dokumen-dokumen yang ada akan dilihat untuk diketahui bagaimana isinya. Di sini pedoman observasi dilakukan sebelum melaksanakan observasi sendiri, seperti arahan untuk melaksanakan observasi. Nah, itu tadi pengertian dari pedoman observasi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan. Tujuan observasi bagi seorang konselor pertama, untuk keperluan asesmen awal dan biasanya dilakukan di luar ruangan konseling. 2. Sebagai dasar alat titik awal dari kemajuan klien. Dari beberapa kali pertemuan, psikolog akan mengetahui kemajuan yang dicapai klien. Yang ketiga, bagi anak-anak untuk mengetahui perkembangan anak-anak dalam periode tertentu. Yang keempat, digunakan dalam memberikan laporan pada orang tua, guru, dokter, dan lain-lainnya sebagai informasi. Observasi ini dilakukan untuk mengukur banyak perilaku yang mungkin tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologi lainnya, seperti alat tes. Biasanya hal ini banyak terjadi pada anak-anak. Kedua, testing formal sering tidak dianggap serius oleh anak-anak sebagai orang dewasa, sehingga sering observasi menjadi metode pengukur utama. Yang ketiga, observasi dirasa lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Pada anak-anak, observasi menjadi hasil informasi yang lebih akurat daripada orang dewasa. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pedoman observasi. Dalam Mania 2008 ada beberapa jenis pedoman observasi yang dapat digunakan tergantung pada tujuan pengamatan dan variabel yang ingin diamati. Di antaranya, pertama ada pedoman observasi terstruktur. Pedoman ini sudah memiliki daftar variabel yang akan diamati sebelumnya. Variabel-variabel yang akan diamati biasanya sudah ditentukan sebelumnya dan diorganisasikan dalam bentuk kategori atau skala tertentu. Jenis-jenis kedua adalah pedoman observasi tidak terstruktur. Berbeda dari yang di atas, pedoman observasi jenis ini membiarkan pengamat untuk mengamati fenomena apa yang terjadi tanpa adanya daftar variabel yang harus diamati. Biasanya, pedoman observasi tidak terstruktur digunakan ketika ingin memperoleh data mengenai fenomena yang belum terdokumentasi sebelumnya. Yang ketiga, pedoman observasi semi terstruktur. Pedoman observasi jenis ini menggabungkan antara pedoman observasi terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Pedoman observasi ini memberikan ruang bagi pengamat untuk mengamati fenomena yang penting, namun juga menetapkan beberapa variabel tertentu yang harus diamati. Yang keempat, pedoman observasi berbasis tugas. Pedoman observasi jenis ini fokus pada tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Pedoman observasi ini biasanya digunakan untuk mengamati aktivitas kerja atau profesional individu atau kelompok. Yang kelima, pedoman observasi partisipatif.
Pedoman observasi jenis ini dilakukan dengan cara pengamat ikut serta dalam aktivitas yang diamati. Pedoman observasi partisipatif biasanya digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sulit diamati dari luar. Jadi, di sini pengamat turun langsung. Seperti contoh, jika ingin mengamati siswa atau cara kerja di suatu kelas, pengamat ikut menjadi siswa pada kelas tersebut yang ingin diobservasi oleh pengamat. Pedoman observasi yang terakhir adalah pedoman observasi non-partisipatif. Pedoman observasi ini dilakukan dengan cara pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas yang diamati. Pedoman observasi partisipatif, tadi pengamat turun. Kalau non-partisipatif, pengamat tidak turun. Biasanya pedoman ini digunakan untuk mengamati aktivitas yang sensitif atau tidak aman untuk dilakukan oleh orang luar. Itu tadi jenis-jenis observasi. Selanjutnya kita masuk kepada latihan penyusunan pedoman observasi. Nah, bagaimana nih latihannya? Seperti yang telah dijelaskan di atas, pedoman observasi merupakan pedoman penelitian yang dilakukan secara observasi atau pengamatan tentang segala atau suatu yang berkaitan dengan subjek peneliti untuk mengenali informasi sebanyak-banyaknya yang mampu memberikan keterangan tambahan terhadap apa yang sedang diobservasi. Menurut Arifin 2013, langkah-langkah menyusun pedoman observasi adalah: pertama, merumuskan tujuan dari observasi. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengamat. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Ini akan memudahkan pengamat tentang apa yang akan diobservasi agar terarah. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, bab yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk meneliti kelemahan-kelemahan dari pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Yang terakhir, pengolahan dan pengadministrasian hasil dari observasi. Selanjutnya, penggunaan hasil observasi. Menurut Rianto 2010 menjelaskan bahwa hasil observasi adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian tertentu. Data observasi dapat sangat berharga dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk. Dalam konteks pendidikan, hasil observasi dapat digunakan oleh guru dan pengajar untuk mengamati kebutuhan belajar siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Observasi dapat membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, memproses informasi, dan kegiatan siswa lain dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga dapat menggunakan hasil observasi untuk mengevaluasi efektif tidaknya metode pembelajaran yang ia berikan. Selain itu, hasil observasi juga dapat digunakan dalam penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian yang diteliti. Hasil observasi dapat membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti dan menggambarkan hipotesis yang lebih baik. Data observasi dapat dianalisis dan digunakan untuk membantu membuat kesimpulan atau merekomendasikan terhadap apa yang sedang diobservasi. Hasil observasi juga dapat membantu dalam memperbaiki proses atau sistem melalui pengamatan langsung terhadap proses atau sistem tertentu, seperti perusahaan, organisasi, atau area-area lain yang bisa diamati oleh pengamat. Data hasil observasi dapat digunakan untuk menggambarkan atau merekomendasikan tindakan yang dapat dilakukan atau diperbaiki setelah adanya observasi. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil observasi dapat berpengaruh oleh bias pengamatan. Oke, sekian dulu materi kita pada kali ini. Saya Rehan Milady Mauna, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah!